Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang asal-usul hantu-hantu yang ada di Indonesia. Kan banyak banget tuh beragam jenis hantu-hantu yang kita ketahui, ya kan? Tapi aku akan buat ini kayak beberapa video gitu, karena untuk satu video aja itu nggak mungkin cukup, bakalan panjang banget. Untuk satu hantu aja itu materinya ataupun cerita tentang asal-usulnya itu bisa berapa menit sendiri gitu lah. Jadi untuk kali ini aku akan ngebahas beberapa aja dari hantu-hantu Indonesia dan dari mana sih asal-usulnya. Daripada kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai ke hantu yang pertama. Nah, untuk hantu yang pertama ini kita akan ngebahas tentang kuntilanak ya. Tapi pas aku nyeritain tentang asal-usulnya, aku akan manggilnya dengan sebutan Mbak Kun aja. Selain mengurangi tingkat keseramannya, dan lagian juga aku takut kalau nyebutin nama si Mbak ini berulang-ulang dengan lengkap, aku sendirian juga di rumah ya, mohon maaf, oke? Jadi langsung aja, nah dari mana sih ataupun gimana sih gambaran dari Mbak Kun ini? Mbak Kun ini digambarkan sebagai sosok yang berwujud wanita atau perempuan berambut panjang dengan dress putih panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, dikabarkan juga Mbak Kun ini merupakan hantu yang sangat suka sekali mengganggu anak-anak, ibu baru melahirkan atau ibu-ibu yang sedang hamil besar. Nah, kenapa tuh Mbak Kun ini suka banget menyasar ataupun mengganggu anak-anak dan ibu-ibu yang sedang hamil atau melahirkan? Karena dikabarkan Mbak Kun ini sendiri berasal dari wanita yang tadinya manusia, ya kan? Lagi hamil nih, terus dia dibunuh atau meninggal dan tewas ketika dalam kondisi hamil. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa Mbak Kun ini berasal dari wanita yang meninggal ketika dia sedang melahirkan. Jadi pas melahirkan itu dia meninggal gitu loh. Makanya ketika dia menjadi arwah gentayangan, dia menyasar anak-anak, ibu-ibu seperti yang aku ceritakan tadi untuk mencari kemana anakku gitu loh. Atau enggak ya pengen juga lah ibu-ibu yang lain itu senasib sama dia. Katanya seperti itu, ya kan? Nah, Kunti ini sendiri, Mbak Kun ini sendiri, namanya itu Kuntilanak tadi, itu berasal dari bahasa Melayu, Pontianak ataupun Puntianak. Atau banyak orang juga Melayu yang menyingkat sebagai sebutan Kunti. Ya, nah Puntianak sendiri ini merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Puntianak, nama asli dari Melayu ini, hantu Melayu ini, itu kepanjangan dari perempuan mati beranak. Tapi ada juga nih dalam cerita rakyat Melayu, Puntianak itu justru digambarkan sebagai perempuan berambut panjang, bergaun panjang warna putih, tapi memiliki bolongan yang sangat besar di belakang punggungnya. Atau sebutan lainnya adalah sundel bolong. Kebayangkan? Nah, jadi masyarakat Melayu ini percaya wujud dari Mbak Kun ini adalah perempuan cantik yang seperti tadi aku bilang, tapi belakangnya ini bolong gitu. Sementara ada beberapa juga masyarakat Indonesia lainnya yang percaya bahwa bentuk dari Mbak Kun ini adalah yaudah perempuan kayak kita biasa dengan gaun putih rambut panjang seperti yang aku ceritakan di awal tadi, tanpa bolongan besar di belakangnya. Jadi utuh gitu, kayak yaudah masih lengkap aja gitu, badannya masih sempurna gitu. Nah, nih ya, katanya juga nih, katanya ya, kemunculan Mbak Kun ini, jadi kalau kedatangan dia mau datang ke suatu tempat atau ke orang-orang gitu kan, maka orang yang akan menjadi sasaran gangguan dari Mbak Kun ini akan mencium bau bunga Kamboja yang sangat menyengat. Buat kalian yang lagi nonton, coba cium-cium dulu, mana tahu kan ada bau-bau bunga Kamboja sekarang di sekitar kalian. Udah tahu kenapa bau bunga Kamboja? Ya pasti itulah pokoknya ya. Nggak ada yang bercanda. Pokoknya gitu katanya kalau ada orang yang datang gitu, ya udah bau Kamboja. Orang yang datang, maaf, kalau ada Mbak Kun ini datang akan tercium lah
wangi yang sangat menyengat dari aroma bunga Kamboja. Selain itu juga dikabarkan bahwa Mbak Kun ini senang sekali untuk tinggal di pohon-pohon raksasa atau pohon-pohon besar gitu, berdahan rindang. Jadi seperti pohon waru doyong, ya kan? Jadi pohonnya itu sangat-sangat tinggi menjulang dengan atasnya tuh rimbun banget gitu loh. Jadi pohon gede dengan banyak-banyak sekali pohon-pohonnya, tahu kan maksud aku? Kebayang dong pastinya. Nah, kita dicerita nih asal usulnya, tempat tinggalnya, kedatangannya nanti ciri-cirinya gimana atau segala macem, ya kan? Gimana nih kalau sampai kita dihantui sama Mbak Kun ini, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, ada juga nih mitos yang bercerita tentang cara menghadapi atau menangkal gangguan serta kedatangan dari Mbak Kun ini. Kalau masyarakat Jawa ataupun tradisi Jawa ini percaya bahwa wanita ataupun bayi-bayi yang baru lahir ataupun perempuan yang baru melahirkan itu harus membawa benda tajam seperti paku, gunting, dan pisau kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Karena dipercaya benda-benda tajam itulah yang ditakuti oleh Mbak Kun. Jadi dia nggak akan berani nih buat mengganggu ibu-ibu dan anak-anak ini. Kalau kalian pernah lihat kan di film-film atau di cerita rakyat dulu tentang makhluk-makhluk tak kasat mata, ya kan, banyak banget nih yang menunjukkan bahwa kalau bayi baru lahir di bawahnya ada gunting, ada semacam benda-benda tajam gitu. Nah, itu dipercaya untuk menangkal gangguan dan menangkal kedatangan dari Mbak Kun. Dari masyarakat Jawa dipercaya seperti itu, beda halnya dengan masyarakat Melayu Indonesia. Kalau masyarakat Melayu Indonesia, benda-benda tajam tadi tidak digunakan untuk menangkal sang Mbak Kunti ini, tapi digunakan untuk melawan Mbak Kun ini. Hah? Gimana ceritanya? Maksudnya melawan Mbak Kun, ya kan? Jadi masyarakat Melayu ini percaya bahwa ketika Mbak Kun ini datang, mereka akan melawan Mbak Kun dengan benda tajam tadi seperti paku, pisau, dan gunting, ya kan? Gimana nih caranya? Nah, masyarakat Melayu ini percaya bahwa ketika nanti Mbak Kun ini datang, mereka akan menancapkan paku tadi di belakang punuk Mbak Kun, di belakang punggung sini, di punuk ya? Ya nggak sih, di sini kan harusnya, supaya Mbak Kun ini pergi dan menghilang gitu loh. Nah, tapi ada juga nih masyarakat lain yang percaya bahwa melawannya itu tidak dengan menusukkan paku ke belakang punggung, tapi menusukkan paku di ubun-ubun Mbak Kun. Pernah juga dong pasti ngelihat adegan film atau adegan cerita-cerita gitu yang menceritakan bahwa Kunti kalau ditusuk pakai paku di ubun-ubunnya, dia akan menghilang atau berubah jadi apa gitu, ya kan? Beda daerah, beda juga kepercayaan, beda daerah, beda juga lah cerita tentang wujud dari Mbak Kun ini, ya kan? Tapi dalam kepercayaan agama sendiri, agama masing-masing ya, agama Islam, agama Hindu, Kristen, dan lainnya, itu percaya bahwa Mbak Kun ini bukanlah sosok wanita yang meninggal terus arwahnya gentayangan, tapi dia merupakan jin yang memang bertujuan untuk mengganggu dan menggoda manusia. Dan cara terbaik untuk menangkalnya adalah harus rajin berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melakukan hal-hal yang baik gitu lah. Jadi meminta perlindungan dari Sang Pencipta aja, jangan kemana-mana gitu kan. Segitu dulu tuh soal Mbak Kunti, kita langsung lanjut ke hantu yang kedua. Nah, yang kedua kita punya pocong. Udah, sekali itu doang aku menyebutnya. Sisanya kita manggilnya poci aja ya. Maksudnya kayak aku seperti Mbak Kun tadi agak takut kalau nyebutnya berulang-ulang, ya kan? Jadi si poci ini dipercaya sebagai hantu yang berwujud guling. Di Indonesia, pocong ini disebut sebagai hantu bungkus. Gimana sih penampakan tersendiri dari pocong ini? Pocong ini banyak banget ya. Pocong gak mau udah nyebutnya yang wow, udah banyak banget. Poci aja ya. Poci itu digambarkan sebagai hantu yang berwajah berwarna hijau dengan tatapan mata yang kosong. Udah, itu pergambaran yang satu. Ada juga orang yang menggambarkan bahwa poci ini memiliki wajah rata dengan mata yang berongga dan ditutupi dengan kapas. Berbagai macam lagi jenis poci yang digambarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu tergantung kepercayaan dan daerah masing-masing kali ya. Maksudnya apa yang jangan sampai dilihatin pokoknya ya.
Pokoknya ada beberapa gitu loh gambaran tentang bentuk dari si poci ini, ya kan. Kalau di film-film kita ngeliat nih, kalau poci itu gentayangannya dengan cara lompat-lompat kan, tapi katanya dalam kehidupan nyata poci ini gentayangan atau menghantui orang-orang dengan cara melayang. Bayangin, dia lompat-lompat aja kita udah kabur ngicret kayak gimana juga misalnya ya, tetap takut juga kan, apalagi ini melayang. Angkat tangan, ya kan? Kepercayaan adanya hantu poci ini hanya menjadi berita yang besar ataupun sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia saja, khususnya masyarakat Jawa dan masyarakat Sumatera. Berbagai jenis hantu poci ini pun dipercaya, seperti yang terjadi di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Jakarta digemparkan oleh adanya sosok hantu plastik, digambarkan oleh sosok hantu poci plastik maksudnya ya. Nah, kenapa nih ada si hantu poci plastik ini yang menggemparkan Jakarta waktu itu? Katanya hantu poci plastik ini ceritanya berasal dari wanita yang dihamili oleh pacarnya nggak mau tanggung jawab, akhirnya si wanita ini dibunuh dan tewas seketika sama di tangan pacarnya ini. Nah, ketika wanita ini diotopsi atau dibawa ke ruang jenazah dan mau dibersihin atau gimana gitu ya, keluar darah yang mengucur deras tidak berhenti-berhenti gitu loh dari badan si wanita ini. Karena rumah sakit tidak ada pilihan katanya, akhirnya pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkus mayat wanita ini dengan plastik supaya darahnya itu nggak kemana-mana gitu, berhenti ngocor terus darahnya gitu kan. Nah, gara-gara itulah poci plastik ini gentayangan dan konon katanya meminta tali plastiknya itu dibuka gitu loh. Kalau poci biasa kan dia percaya gentayangannya karena dia meminta tolong nih sama orang, buka tali pocong aku gitu loh, karena dia gentayangan karena tali pocongnya lupa dibuka. Aku nyebut mulu ya, pokoknya karena talinya lupa dibuka gitu pokoknya. Nah, sama halnya dengan si poci plastik ini, dia minta ikatan plastiknya itu dibuka gitu. Ada juga nih sesuatu ataupun kasus yang sempat menggemparkan masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, lebih tepatnya kisaran tahun 2007 sampai 2008. Kenapa? Karena katanya di tahun itu ada poci delman yang menggemparkan masyarakat Sidoarjo, mengganggu ketenangan masyarakat sana dengan setiap malam mengetok-ngetok pintu. Pokoknya ada suara kayak apa sih? Udah jalan gitu loh, tuk 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 gitu kan. Ada suara delman juga setiap malam yang membuat masyarakat Sidoarjo itu sangat ketakutan pada tahun itu gitu loh. Nah, kalau cerita poci delman ini berasal dari katanya ada sepasang pengantin yang tidak direstui orang tuanya untuk menikah, akhirnya mereka kabur menggunakan delman dan mengalami kecelakaan serta langsung tewas di tempat. Ada juga orang yang mengatakan bahwa poci delman ini merupakan wujud dari sesuatu yang gaib gitu loh. Jadi mungkin ada orang yang mempunyai ilmu gaib di sana, mengganggu orang dengan cara seperti itu, atau wujud dari gaib-gaib yang lain. Orang percayanya seperti itu. Nah, aku udah cerita nih gimana sih asal-usulnya si poci, segala macem, bentukannya kira-kira gimana dan apa alasannya dia menghantui orang, ya kan? Nah, kalian pernah mikir nggak sih gimana sih cara proses pembentukan dia bisa poci gitu ya? Kan katanya kan poci ini kan adalah mayat manusia yang udah dikubur, terus minta tali pocongnya nyebut mulu tasah, ya Allah, tali pocinya ini dibuka, ya kan? Nah, katanya poci ini dibentuk dari asap yang keluar dari kuburan sang mati, yang tadi aku bilang ini, kuburan sang yang orang udah meninggal ini. Lalu keluarlah kepulan asap kecil, lalu asap kecil itu berubah menjadi makhluk-makhluk kecil yang menyusun diri mereka mulai dari kaki sampai kepala dan poci dengan sangat. Dan konon katanya juga setiap bulan poci kita, dan katanya juga nih ya, poci itu sangat suka meniupkan angin ke belakang punggung kita nih. Nggak tahu maksudnya apa, nggak tahu gimana caranya, dan aku juga nggak nemu nih gimana cara penangkalnya. Kalau Mbak Kun tadi kan ada mitos-mitosnya, kalau poci ini aku nggak nemu nih gimana cara mitos
ataupun apa itu buat nangkalnya. Intinya banyak berdoa ya kan, minta perlindungan sama yang di atas, dijauhkanlah dari hal-hal seperti itu ya kan. Udah soal mas Poci, mas atau mbak ini soal Poci aja ya kan. Kita lanjut aja ke hantu yang ketiga. Untuk hantu yang ketiga kita punya kuyang ya. Kalau ini sih aku nggak sih, maksudnya aku nggak terlalu takut tadi sih nyebut namanya. Jadi kuyang ini merupakan hantu ataupun legenda, atau lebih tepatnya urban legend dari Pulau Kalimantan. Kuyang sendiri itu konon katanya berwujud kepala seperti biasa, kepala manusia gitu, tapi tidak ada badannya. Adanya cuma isi-isi badannya aja, seperti jantung, hati, usus, paru-paru. Jadi dia itu menghantui orang-orang untuk mengambil darahnya, dan dipercaya itu seperti ilmu gaib gitu loh. Jadi dia akan terbang di malam hari, menghantui dan mencari mangsa di malam hari. Tapi siangnya kuyang ini berwujud seperti manusia kayak kita biasa nih. Jadi siangnya dia manusia seperti kita. Beda halnya dengan dua hantu sebelumnya yang memang arwah ya. Tapi kalau kuyang ini manusia seperti biasa, siangnya seperti kita, malamnya dia baru melepaskan badannya dan pergi menggunakan kepala serta isi badannya seperti yang tadi itu, paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan terbang mencari mangsanya di malam hari. Ya kan? Biasanya kemunculan kuyang ini dipercaya diiringi dengan seperti kilatan cahaya merah gitu, kayak cahaya merah lewat gitu, atau ada bola api yang terbang mengiringi kuyang ini untuk mencari mangsanya. Jadi kalau kalian nih di mana ya, di tempat tinggal kalian masih ada berita-berita ataupun yang percaya tentang keberadaan kuyang, kalian pernah nggak sih, maksudnya jangan sampai tapi ya, melihat kayak ada cahaya merah yang terbang di atas atau bola api. Nah itu dipercaya bahwa itu adalah kuyang yang sedang mencari mangsa di malam hari. Tapi biasanya darah yang diincar atau menjadi sasaran si kuyang ini bukan darah manusia biasa kayak tiba-tiba random gitu ngisep darah siapa kayak vampir segala macam gitu, bukan. Tapi darah yang lebih disukai oleh kuyang adalah darah ibu-ibu yang habis melahirkan. Kan ibu-ibu habis melahirkan kan biasanya pendarahannya banyak kan. Nah darah itulah yang menjadi favorit atau kesukaan dari kuyang ini. Kalaupun dia nggak minum darah dari ibu melahirkan, dia akan meminum darah dari bayi yang baru lahir. Jadi biasanya kalau ada bayi baru lahir, itu menjadi target si kuyang ini gitu loh. Nah gimana sih kok bisa gitu lah kan, kok bisa sih dia menyasar bayi-bayi ini? Aku kurang tahu juga ya, mungkin karena bayi baru lahir itu darahnya segar ya kan, nggak tahu buat keabadian si kuyang atau gimana juga, aku kurang tahu. Nah, kuyang ini juga memiliki taring di gigi kanan dan kirinya yang berguna untuk menghisap darah para korbannya. Nah, setelah itu juga dia itu dapat berubah wujud menjadi binatang-binatang lucu seperti kucing dan burung untuk mengelabuhi para korbannya. Kalau korbannya sudah mendekati dia nih, atau dia sudah berhasil mendekat kepada korbannya dengan wujud binatang itu, maka dia akan langsung berubah menjadi kuyang dan menghisap habis darah-darah korbannya. Orang Banjar sendiri itu menggambarkan kuyang dengan sosok wanita berambut panjang yang masih muda atau kayak sepantaran ya remaja lah gitu, bukan yang nenek-nenek tua atau yang anak-anak, itu bukan. Dan katanya juga siang hari perempuan yang memasangkan shawl di lehernya atau menutupi sesuatu di lehernya atau bahkan kepalanya untuk menghindari sinar matahari, itu dapat dicurigai menjadi kuyang di malam harinya. Jadi buat kalian nih yang mana tahu tinggal di daerah yang masih percaya tentang adanya kuyang atau mitos-mitos tentangnya, boleh cerita nih di bawah gimana pengalaman kalian tentang si cerita si kuyang ini, karena aku bakalan seneng banget buat ngebacanya plus nambah informasi tentang hantu-hantu di Indonesia ya kan. Nih, orang Banjar juga mempunyai kepercayaan bahwa kuyang itu takut dengan bawang merah, terutama bawang merah tunggal. Nggak tahu kenapa, tapi itulah kepercayaannya ya kan. Terus katanya juga kuyang ini takut dengan rumput sisir cermin dan rumput jaringau. Nah, maka dari alasan itulah benda-benda itu tadi akan diletakkan sedekat mungkin dengan ibu-ibu yang baru melahirkan, anak-anak, dan setiap orang yang ada di
tempat adanya kuyang ini, karena mereka percaya dengan adanya itu akan menangkal kedatangan kuyang dan kuyang tidak akan berani masuk ke rumah mereka. Ada juga orang yang percaya bahwa dengan menggunakan tali ijuk, kalian tahu tali ijuk kan? Nah, banyak juga masyarakat yang percaya dengan tali ijuk ini dapat mengusir para kuyang-kuyang ini supaya nggak mengganggu mereka gitu loh. Jadi banyak banget nih untuk kayak desa-desa yang masih ada mitos-mitos tentang perkuyangan ini mengikat atap mereka dengan tali ijuk yang katanya ya, kalau kuyang itu terbang di atasnya, maka organ-organ si kuyang tadi akan nyangkut dan lengket serta nggak bisa kemana-mana gitu loh di tali ijuk tadi. Paham kan maksud aku? Kebayang gak sih kayak tiba-tiba di atas rumah kalian? Nah, gimana nih cara membasmi kuyang gitu kan? Kalau arwah-arwah seperti Mbak Kun dan Poci tadi itu kan memang arwah ya, yang misalnya bisa hilang dengan bacaan ayat Al-Quran atau semacamnya gitu kan. Tapi kan kalau kuyang ini merupakan perwujudan manusia yang punya ilmu gaib, jadi malamnya dia berubah nih jadi kuyang ya kan. Katanya cara membunuh atau membasmi kuyang ini adalah masyarakat sekitar harus berhasil menemukan tubuh si yang jadi kuyang ini dan memasukkan benda-benda tajam ke dalam leher di tubuh si kuyang ini. Jadi ketika kuyang ini mau kembali lagi ke tubuhnya, dia udah nggak bisa kan, karena lehernya sudah penuh dengan benda tajam. Karena itu kuyang nggak ada pilihan lain, lama-lama dia akan mati lemas karena tidak bisa menyatu dengan tubuhnya ini. Katanya seperti itu. Tapi aku nggak tahu nih apakah ini benar. Lagi-lagi kan ini katanya, namanya mitos ya, legenda. Nih, konon katanya juga kuyang di Kalimantan ini mempunyai minyak sakti yang dapat melindungi mereka, yang diberi nama minyak kuyang, atau dalam bahasa setempat disebut lawi kawiyang atau minyak kawiyang. Aku nggak tahu sih bentuknya gimana. Nanti kalau ada gambarnya aku coba taruh di sini ya. Terus, minyak ini konon katanya adalah sumber kekuatan dan kesaktian dari sang kuyang. Dan katanya juga, masyarakat biasa seperti kita, kalau sampai kena sedikit aja atau tetesan dari minyak kawiyang atau minyak kuyang ini, kita pun dapat menjelma atau berubah menjadi sosok kuyang pada malam harinya. Nggak kebayang gak sih kalau misalnya beneran ada minyak itu ya, terus tiba-tiba orang jadi berubah jadi kuyang secara massal itu, kayak nggak kebayang banget gak sih asal-usulnya ternyata begitu gitu loh kan. Nah, menurut kalian ya, dari 3 cerita asal-usul hantu Indonesia yang aku ceritakan, hantu mana nih yang menurut kalian lebih serem penampakannya, lebih serem cerita asal-usulnya, atau kalian malah nggak ada takut sama sekali? Hati-hati ya nonton ini malam-malam, baca doa sebelum tidur jangan lupa ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan asal-usul hantu kali ini. Mungkin untuk video selanjutnya aku akan bahas untuk bagian hantu-hantu yang lain. Kalau kalian setuju, boleh komen di bawah ya. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka. Astagfirullahaladzim, motor. Padahal aku udah malam banget ini katanya. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka. Aku udah ngomong gitu ya tadi. Komen juga di bawah nih video-video apa lagi sih yang harus aku bahas selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel aku, nyalain tombol notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!